Assalamualaikum semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pendekatan Reggio Emilia. Terima kasih. Ini merupakan gambaran besar mengenai penjelasan yang akan kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Warzukni dengan NIM 1802100096 dengan mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini dengan dosen Hijriyati MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah Reggio Emilia. Didirikan oleh seorang Luris Malaguzzi pada tahun 1920 sampai 1994 di sebuah kota di Italia Utara disebut dengan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak di kota, dan program pendidikan melayani anak-anak dirancang untuk semua anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Anak-anak dilihat memiliki sikap yang kompeten, berwawasan, ingin tahu, imajinatif, inventif, dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Edward dan Forman, pendekatan Reggio Emilia ini berkomitmen menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Pendidikan pada model Reggio Emilia berfokus pada anak dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan keluarga, anak-anak lain, guru, lingkungan sekolah, komunitas, dan masyarakat luas. Waktu belajar tidak dibatasi oleh waktu, tapi lebih kepada ritme dan gaya belajar anak. Guru mengamati dan mendengarkan apa yang dikatakan anak. Setiap komentar dan diskusi anak didokumentasikan, begitu juga foto kegiatan mereka. Pendidikan di Reggio Emilia mulai terbentuk selepas Perang Dunia Kedua di Italia. Akibat daripada perang tersebut, tenaga kerja lelaki semakin berkurang dan para wanita terpaksa untuk bekerja. Sekelompok sukarelawan yang terdiri dari orang tua dan para guru dipimpin oleh Luris Malaguzzi berkumpul untuk membangun prasekolah untuk anak-anak dalam rangka memberikan perubahan positif setelah menderita akibat adanya perperangan dan rezim fasis Mussolini. Melalui pengalaman Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa adanya kekerasan dan bersifat membangun, seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis. Anak-anak juga didukung untuk menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam suasana yang demokratis untuk membentuk keadaan hubungan jangka panjang dengan orang lain yang ada di sekolah. Nama saya Asmaul Husna, NIM 18021091, mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Hijriyati MPDI. Saya akan menjelaskan poin dari pengaruh Luris Malaguzzi. Pengaruh Luris Malaguzzi. Luris Malaguzzi yaitu seorang guru sekolah dasar setempat, adalah sosok yang berpengaruh dan inspiratif di balik gerakan pendidikan baru ini dan pengembangan pendidikan Reggio Emilia. Setelah berpengalaman tumbuh di bawah kekuasaan fasis saat kecil, Malaguzzi bertekad untuk membantu membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak dan keluarga Reggio Emilia yang sangat terpengaruh oleh perang dan kepemimpinan politik negara mereka. Baiklah, nama saya Yulinda Afriani, NIM 18021079. Mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini, dosen pembimbing Hijriyati MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harapan Reggio Emilia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harapan Reggio Emilia untuk perubahan. Masyarakat Reggio Emilia, sebuah kota kecil Italia di wilayah Emilia-Romagna, mengatur tentang membangun kembali kehidupan mereka dan merekonstruksi masyarakat mereka dengan keinginan kuat untuk perubahan dan dunia baru dan adil yang bebas dan perindasan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Harapan perubahan ini memunculkan gerakan koperasi untuk memberikan pelayanan dan
redres ketimpangan di masyarakat. Para wanita saat ini adalah kekuatan berpengaruh di balik pengembangan layanan anak usia dini dan prasekolah Kota Reggio Emilia, berasal melalui keinginan mereka untuk membentuk pendidikan baru yang akan memastikan terhadap generasi mendatang, dibesarkan dalam toleransi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa, NIM 1802194 dengan MK Seni Pembelajaran Anak Usia Dini, dosen pembimbing Hizriyati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi daripada Reggio Emilia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Reggio Prasekolah dan Pusat Balita Bayi. Proyek-proyek anak usia dini yang mirip dengan Villa Sella terus berkembang setelah Perang Dunia Kedua di daerah termiskin di Reggio Emilia, dan semuanya dibuat dan dijalankan oleh orang tua. Sebagai sistem yang dikelola komunitas, anak-anak prasekolah hanya mengandalkan dukungan dari masyarakat setempat untuk sumber daya, uang, makanan, dan keterampilan. Prasekolah di Reggio adalah tanggung jawab Gereja Katolik Roma, seperti yang biasa terjadi di seluruh Italia sebelum tahun 1960-an. Pada tahun 1963, pemerintah kota mulai membangun jaringan layanan pendidikan termasuk pembukaan prasekolah pertama untuk anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun. Pada tahun 1970, pusat bayi balita pertama untuk anak-anak berusia 3 bulan hingga 3 tahun juga dibuka oleh Kota Madia dan memberikan pendidikan anak usia dini di lingkungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak. Ketika orang tua dan masyarakat menegaskan dukungan mereka untuk prinsip-prinsip panduan pendekatan Reggio, hubungan timbal balik yang kuat antara prasekolah dan masyarakat berkembang dan tumbuh. Peran penting dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka terus menjadi elemen mendasar dari pendekatan Reggio. Prinsip model pembelajaran Reggio Emilia. Yang pertama, gambaran tentang anak. Pendidik di Reggio Emilia harus memiliki pandangan bahwa setiap anak memiliki kompetensi kuat dan penuh dengan ide, sehingga harus mampu membuat program pengembangan yang dapat mengoptimalkan kemampuan anak. Yang kedua, lingkungan sebagai guru ketiga. Lingkungan merupakan guru ketiga yang memberikan kesempatan pada anak untuk membangun pemahaman sosial dan kehidupan, memberi pengalaman anak sebagai bagian dari masyarakat senatural mungkin. Yang ketiga, proyek. Proyek merupakan suatu studi mengenai konsep secara menyeluruh dan lebih mendalam terhadap gagasan dan minat yang muncul di dalam kelompok. 4. Hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara anak, guru, dan orang tua, yang merupakan komponen penting dari kurikulum Reggio Emilia ini. Yang kelima, guru sebagai peneliti. Guru merupakan seorang peneliti yang mendaya gunakan semua sumber daya sebagaimana mereka meminjamkan keahliannya untuk anak-anak. Yang keenam, kolaborasi, yaitu kerjasama yang berusaha dijalankan dalam kurikulum Reggio Emilia adalah kerjasama antara berbagai komponen, antara lain kerjasama antara sesama guru, anak dengan guru, anak dengan anak lain, anak dengan orang tua, dan komunitas yang lebih besar lagi. Yang ketujuh, dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan untuk menyimpan proses kegiatan anak yang nantinya dapat digunakan sebagai portofolio dan laporan perkembangan anak serta evaluasi pembelajaran. Yang kedelapan, progettazione merupakan bahasa rencana pembelajaran dalam bahasa Italia. Rencana pembelajaran yang dibuat di Reggio Emilia sangat fleksibel bagi anak yang membawa ide dan pembelajaran. Yang kesembilan, provokasi. Kegiatan provokasi merupakan kegiatan mendengarkan secara intensif apa yang menjadi minat anak yang disampaikan melalui percakapan ataupun pertanyaan. Yang ke-10, 100 bahasa anak merupakan kegiatan untuk memberi kesempatan anak menyampaikan idenya secara verbal dan simbolik menggunakan